ini dan insya Allah sudah mayoritas, insya Allah ini cukup lah ya untuk kita mulai sebagai forum untuk menyampaikan beberapa hal informasi. Utamanya tadi saya sudah menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang kedua kami ingin sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan kita di seluruh sektor ini insya Allah tidak ada yang berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, tahun kemarin. Ini satu hal. Kemudian hal yang lain adalah persoalan supporting itu sebuah tantangan. Jadi supporting dalam hal ini mungkin kalau dimaknai pembiayaan gitu ya, pembiayaan kita juga sudah mulai tahun kemarin berada pada situasi di mana kegiatan-kegiatan itu harus berjalan dengan berbagai ikhtiar, upaya, dan nyatanya alhamdulillah itu bisa dilaksanakan. Yang mungkin nanti perlu kita lakukan secara kolektif, secara bersama-sama adalah bagaimana sumber daya dan sumber dana yang ada di satuan pendidikan melalui BOS. Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa anggaran-anggaran penyelenggaraan kegiatan itu sama seperti tahun-tahun kemarin ya, kita masih minim ya di tingkat kabupaten, tetapi juga disadari bahwa di antara penurunan atau hilangnya anggaran itu yang utuh dan tidak berubah adalah BOS ya. Maka semua kegiatan-kegiatan termasuk kesiswaan yang nanti dibiayai dan sudah direncanakan oleh satuan-satuan pendidikan melalui BOS itu disilakan untuk ditata sedemikian rupa sesuai dengan prinsip dalam pengelolaan anggaran itu melalui mekanisme fleksibilitas ya, fleksibilitas, efisiensi, efektivitas. Nah, ini yang ketiga ya. Kemudian yang berikutnya untuk kegiatan-kegiatan tahun 2026 ini dari Puspresnas Balai Pengembangan Talenta Indonesia BPTI itu sudah menurunkan juknis untuk kegiatan-kegiatan lomba, diantaranya OSN, kemudian yang kedua FLS3N. O2SN belum ya Mbak? Untuk O2SN itu sampai saat terakhir belum muncul pedoman pelaksanaannya atau juknisnya. Nah, dua informasi atau dua materi inilah yang mungkin nanti perlu akan kita sampaikan di kesempatan forum yang baik ini, terutama adalah berkenaan dengan setelah turunnya jadwal itu sudah berjalan proses timeline schedule untuk pelaksanaan pendaftaran. Jadi di dalam Permendikbud 25 tahun 2025 di manajemen talenta murid, ini di sana uraiannya saya tidak akan membacakan satu-satu lah ya, nanti biasanya kalaupun saya dibacakan Pak, saya dikasih anunya PPT-nya gitu kan. Saya tidak akan menyampaikan ini secara per materi, tetapi poinnya yang ingin kami sampaikan dari kegiatan kita adalah bahwa kemarin sudah berproses pendaftaran, dan pendaftaran yang pertama pintu masuk kegiatan lomba mulai tahun 2024 itu mekanismenya melalui
sistem pendaftaran di tautan atau link talenta yang dikelola oleh Kemendikdasmen ya. Kemendikdasmen atau dulu Kemendikbud itu melakukan pola proses pendaftaran ini sebagai bagian integral dari penilaian atas kinerja sekolah dengan bukan hanya keikutsertaan tetapi juga raihan prestasi yang diperoleh masing-masing satuan pendidikan. Maka di dalam mekanisme itu, monggo Sugeng Rawuh di depan Pak Supir, Lampok, hadir, alhamdulillah, insya Allah tadi lengkap ya, sama kecamatan hadir. Saya lanjutkan. Masih di tahun ini bos juga ada nilai didapatkan bos prestasi ya, selain bos kinerja itu bos prestasi. Bos kinerja, prestasi itu tidak lepas dari praktek atau pelaksanaan kegiatan ajang talenta. Nah, ini benang merahnya ingin saya sampaikan bahwa proses yang dilakukan oleh kementerian itu tidak lepas satu dengan yang lain atau dari kata yang beda, ini saling berkaitan. Ada bos itu ada reguler, ada bos kinerja. Bos kinerja itu dari kemajuan terbaik, dari prestasi. Nah, indikator kinerja tadi, prestasi dan kemajuan terbaik. Untuk prestasi jelas salah satunya adalah prestasi yang diperoleh dari ajang talenta. Ajang talenta itu yang mana? Yang ditangani oleh BPDI atau Puspresnas. Nah, Puspresnas sudah menetapkan beberapa booth. Selain kementerian melalui Puspresnas itu juga melakukan yang namanya di samping ada lomba-lomba yang tidak diselenggarakan oleh kementerian tapi dia mendapat pengakuan setelah dilakukan proses kurasi oleh Puspresnas. Yang ini kemudian bermanfaat juga untuk murid nantinya pada saat mereka melanjutkan ke jenjang satuan pendidikan berikutnya ke SMP. Nah, ini biasanya tahun-tahun pelajaran baru itu akan banyak muncul nama-nama lomba dan usulan-usulan piagam yang memerlukan rekomendasi karena anak mungkin ingin masuk di sekolah yang terbaik yang mereka inginkan. Nah, biasanya lomba-lomba itu kalau yang jelas penyelenggaraannya dari dinas seperti yang tadi saya sampaikan yang diagendakan oleh Puspresnas itu nggak masalah, piagam-piagamnya masuk, tetapi ada juga lomba-lomba yang penyelenggaraannya itu tidak oleh kementerian, tidak oleh dinas, sehingga perlu legalitas dengan adanya kurasi dari Puspresnas atau Kemendikdasmen. Ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan benang merah. Jadi prestasi ini salah satu juga nanti menentukan di dalam hal penerimaan dana bos, khususnya di pos kinerja. Ini nanti beberapa poin juga ingin kita sampaikan tentang bos ya. Yang berikutnya berkenaan dengan kegiatan lomba. Tadi saya matur untuk proses pendaftarannya sudah berjalan dan sudah dimulai. Kami terima kasih, dinas menyampaikan ucapan terima kasih bahwa sampai dengan saat terakhir untuk lomba yang pembukaan pendaftarannya dilakukan awal terlebih dulu, yaitu lomba OSN ini dibuka sejak tanggal 1 Februari dan ini akan ditutup
besok hari Sabtu tanggal 28 Februari. Nah, karena sekali lagi ini menyangkut hak siswa murid ini mereka memiliki kesempatan di tahun ini, khususnya anak yang di kelas mungkin 5, 4 atau bahkan 3 yang masih berkesempatan untuk berkembang meraih prestasi, itu jangan sampai mereka kemudian tidak bisa mengikuti ajang talenta tahun ini gara-gara sekolah lalai, lupa atau terkendala oleh sebab lain hingga kok tidak atau belum didaftarkan. Nah, maka hari ini mumpung kita masih ada waktu, terakhir besok kami ingatkan untuk sekolah-sekolah yang sampai saat ini belum melakukan pendaftaran di link ajang di link yang sudah disediakan oleh kementerian, tolong untuk diingatkan khususnya ini pada Bapak Ibu Korwil atau yang mewakili untuk sekolah-sekolah ini dilakukan pendataan. Di kabupaten kami pagi ini menemukan jadi dari untuk lomba OSN ini total pendaftarnya terhitung 2.294 murid. Nah, dari 2.294 murid ini yang statusnya final sudah 2.209. Kemudian statusnya draft. Kalau draft itu berarti belum difinalisasi ya, itu masih ada 264. Ini karena ada 2 proses, maka mohon tolong 264 ini yang atau yang belum finalisasi untuk diingatkan dan teman-teman di kecamatan termasuk Pak Korwil untuk mengkoordinasikan ini dengan ketua lomba murid di kecamatan yang juga hadir, tolong untuk segera dilakukan finalisasi. Nah, ini nanti teknisnya penjelasan atau mungkin ada problem-problem kita diskusikan lebih lanjut. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa dari 2.294 yang terdaftar termasuk yang belum finalisasi ini, kami melihat masih belum menampung partisipasi seluruh satuan pendidikan, di mana satuan pendidikan kita di Kabupaten Banjarnegara 616 sampai saat terakhir baru berapa ratus Mbak Muji? 500-an. Artinya masih ada 100 lebih sekolah yang belum berpartisipasi, belum ikut mendaftarkan diri dalam arena ajang talenta tahun 2026. Ini khususnya ini yang sedang kami pantau karena besok terakhir adalah cabang OSN. Nanti mana-mana saja di kecamatan Panjenengan SD-nya yang belum mendaftarkan itu Mbak Muji nanti akan insya Allah membantu mengidentifikasi. Syukur teman-teman di kecamatan masing-masing sudah proaktif untuk melakukan koordinasi. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi masih ada 100-an satuan pendidikan kurang lebih yang masih belum mendaftar. Emang kami sayang kalau misalnya mereka sebenarnya potensial, tapi kok karena kelalaian atau kealpaan atau kesibukan teman-teman di sekolah tersebut, maka ini kalau untuk dilakukan. Ini baru dari aspek partisipasi ya. Jadi mohon sekali bantuannya untuk Bapak Ibu semuanya untuk mengingatkan agar kegiatan ini proses-prosesnya awal untuk bisa dicermati. Kemudian Bapak Ibu yang hormati, ini OSN kemudian
ajang